Kita ketemu di talk show Solusi SDM bareng Magnet Solusi Integra MSI Consulting dan juga narasumber tamu. Hari ini yang hadir dari MSI adalah Nabila, ya. Panggilannya apa? Abi. Kok nggak ini? Halo, oke. Ya, AB Abi. saya Pak panggilannya. Jadi Belum. singkat pada jelas ya. Gitu 3 ya? huruf tapi bukan A B C D F G ya. Itu Oh, namanya iya. alfabet jadinya ya. Belum berubah berarti ya? Belum berubah, betul Masih sekali. AB. Iya, oke. Bersama AB dan juga ada Mbak Vina Indah P. Yes, betul. SPSI. Saya, halo. Ya, Aduh, ya. deg-degannya kedengeran nggak ya? Ini ke penonton semua, ke pendengar semua kedengeran nggak nih nervous dia nih? Enggak. Mbak Vina apa kabar, Vin? Baik, alhamdulillah. Meskipun agak demam ya tadi malam gitu kan. Ini juga lagi pilek, tapi semangatnya tetap harus membara ya Iya, ketemu betul. sama Biasa. pendengar ini. Betul, cuacanya memang lagi tidak bersahabat ya. Betul, banyak Tiap hari terus hujan, kan setiap betul. hari, betul Pak, betul. Tapi hari ini kita Sangat semuanya bersahabat ya, Pak, ya. Sangat bersahabat. Harapannya. Kompak ya hari ini. Kompak, hari ini kita kompak. Kita akan membahas tentang kerja terus tapi ketinggalan zaman. Siapa yang bertanggung jawab atas kompetensi kita? Nah, ini pertanyaan menarik ini ya. Siapa yang harus bertanggung jawab ke semua ini? B. Wah, ini Pak. Jadi ini hari ini pas banget ya. Kita akan membahas hal itu. Gimana pentingnya tanggung jawab seorang individu dalam pengembangan kompetensi, serta gimana kita bisa membangun budaya belajar yang berkelanjutan di dunia kerja. Nanti dengan narasumber kita ini Pak yang akan membahas sangat concern sekali sepertinya beliau ini Ya, di ya, bidang ya. pengembangan ya. Ya. Dan ketika kita ada di dunia kerja, Mbak Vina mungkin, kita ada di dunia kerja dan pertanyaannya adalah pengembangan kompetensi, maka harusnya itu lebih ke siapa dibebankan tanggung jawab itu menurut Mbak Vina? Oke, jadi sebenarnya tanggung jawabnya siapa sih pengembangan itu? Apakah dari perusahaan sendiri atau dari pegawainya sendiri? Karyawannya ya sendiri, kan? gitu. Kadang-kadang itu membingungkan ya gitu. Tapi sebenarnya jawabannya adalah ini adalah shared responsibility, di mana dua-duanya itu punya tanggung jawab yang sama, tapi berbeda pola gitu ya. Kalau misalnya dari perusahaan itu biasanya dengan menyediakan sistemnya, learning journey-nya, fasilitasnya gitu ya, training pad-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya karyawan itu juga punya tanggung jawab yang sama gitu ya. Mereka biasanya bertanggung jawab untuk bisa memiliki inisiatif. Karena kalau misalnya trainingnya sudah bagus, fasilitasnya sudah ada, tapi ternyata tidak ada inisiatif yang bagus dari karyawan, juga nggak akan jalan gitu kan. Ibaratnya sebuah mobil nih, perusahaan itu adalah sebuah mobil dan karyawan itu adalah sebuah driver, seorang driver Seorang gitu ya. driver. Betul. Jadi kalau misalnya ada mobil, fasilitasnya sudah bagus, AC-nya lengkap, GPS, kameranya sudah lengkap, tapi ternyata drivernya nggak mau nyetir, ya otomatis dia nggak akan kemana-mana. Nggak jalan. Pak. Betul, dia nggak akan Jalan di kemana-mana. tempat gitu ya. Yes, jadi jawabannya adalah ketika ditanya soal tanggung jawab, otomatis dua-duanya bertanggung jawab, nggak bisa dipisahkan. Iya, dan harus saling melengkapi. Betul. Iya. Abe mau menambahkan soal pertanyaan yang sama ini. Wah iya, jadi terkait dengan individu ini memang fokusnya ke employability Pak. Kalau ditanya kira-kira ini menjadi tanggung jawab siapa, menjadi tanggung jawab bersama jawabannya. Karena individu akan fokus ke employability dan relevansi ini ya karirnya, tapi secara untuk organisasi dan perusahaan punya tanggung jawab untuk memiliki capacity building ya untuk employee-nya. Jadi sama-sama bergerak bersamaan gitu. Betul, karena kalau misalnya salah satu aja jadinya nggak akan jalan juga ya, nggak akan kemana-mana rasa-rasanya gitu. Ya, kita analogikan kayak orang tepuk tangan aja lah ya. Tepuk tangan Betul, itu pasti betul. dua tangan ya. Betul. Dua tangan, iya. Kalau satu, Lain ya. Nggak bisa. Ya, oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik ini. Jika pengembangan kompetensi dianggap menjadi tanggung jawab bersama antara perusahaan dan karyawan, bagaimana batas akuntabilitas yang adil ketika performa karyawan stuck? Oke. Dalam situasi kayak begitu, bebannya harus ke siapa ini? Gimana, Vin? Kalau kita berbicara soal stagnan itu kan berarti ada suatu permasalahan yang terjadi ya Pak ya. Nggak mungkin suatu hal yang terjadi bagus dua-duanya baik dari karyawan atau dari perusahaan sudah bagus tapi ternyata stagnan. Otomatis kan harus ada evaluasi yang dilakukan untuk mencari sebenarnya permasalahan ada di mana sih, bahkan sampai menemukan akar permasalahan gitu ya. Nah biasanya teman-teman ini cenderung untuk menyalahkan dulu, ya kan, menyalahkan dulu siapa nih yang salah, perusahaan atau karyawannya nih gitu. Padahal sebenarnya ketika kita salah-salahan nggak ada yang
akan jauh lebih salah atau jauh lebih benar kan gitu. Jadi lebih baik daripada ketika kita sudah menemukan permasalahan stagnan ini tadi, yang lebih baik dilakukan adalah mengevaluasi dulu nih. Kira-kira kalau misalnya dari company apa nih yang kurang? Kalau dari karyawan apa juga sih yang kurang gitu. Sehingga komunikasinya antara dua arah itu terjadi. Dan juga kalau kita berbicara soal pengembangan SDM, kadang-kadang kan kita punya ekspektasi ya Pak ya. Kita punya ekspektasi, oh trainingnya tuh harus seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu kalau dari karyawan. Tapi dari perusahaan sama, perusahaan pasti punya ekspektasi ketika karyawan itu sudah diberikan suatu pembelajaran gitu, pasti perusahaan pengen feedbacknya juga kan. Nah, kadang-kadang ekspektasi itu yang ternyata nggak ketemu nih antara karyawan dan perusahaan. Gitu. Jadi ketika menemukan stagnan, ya otomatis dua-duanya harus dievaluasi, baik dari perusahaan maupun dari karyawan. Sama kayak yang awal tadi ya, kedua-duanya harus betul. Karena memang itu bersinggungan, nggak bisa dipisahkan. Bahkan mobil yang tadi ya, kalau misalnya mobil mogok gitu kan ada dua yang harus dilihat. Apakah mesinnya yang bermasalah atau justru drivernya yang memang nggak bisa nyetir gitu kan. Gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan, harus dua-duanya dievaluasi. Ya itu, Nabila. Iya Pak, jadi melanjutkan tadi yang Vina sudah Mbak Vina sampaikan ya Pak terkait dengan tadi root problem ya. Sebenarnya tuh ada 3 hal sih yang harus kita tahu. Pertama, ada yang namanya skill gap, ada will gap, sama system gap. Di mana 3 ini itu saling berkaitan. Yang mana kalau skill gap itu bisa jadi organisasinya kurang memberi akses untuk pengembangan diri, entah itu training atau IDP dan sebagainya. Lalu juga terkait dengan motivasi. Nah, motivasinya individu ini seperti apa? Nah, biasanya pasif sehingga tidak terjadi adanya pengembangan kemampuan gitu ya. Dan yang terakhir adalah sistem. Jadi misalnya dari apa yang sudah direncanakan. Nah, tadi kan Mbak Vina sudah menyampaikan, apakah ekspektasi atau terkait dengan trainingnya ini sudah tepat sasaran atau sudah sesuai dengan asifnya. Nah itu jadi targetnya misalnya nggak realistis itu bisa. Kemudian secara perannya ambigu begitu. Atau memang dari segi kepemimpinannya di perusahaan juga lemah. Nah itu tuh akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang misalnya apakah ekspektasi dari pengembangan ini jelas, kemudian juga terkait dengan sumber dayanya, apakah tersedia sumber daya ini nggak mesti harus manusia ya, seperti pelatihan, program dan sebagainya, sistem, lalu juga apakah individu ini menunjukkan inisiatif. Nah kalau misalnya ternyata dari 3 pertanyaan itu hanya terjawab 2, maka itu akan menjadi akuntabilitasnya individu. Tapi kalau misalnya hanya salah satu saja, itu berarti menjadi tanggung jawabnya juga organisasi untuk bisa memahami kebutuhan dari pengembangan diri itu sendiri. Betul. Jadi harus saling mengerti lah melengkapi ya. Melengkapi, betul. Ya, saling melengkapi itu kan bisa juga menjadi sesuatu yang mengakibatkan saling tunggu ya. Artinya perusahaan melihat loh kan karyawan dulu dong yang harusnya ini berinisiatif untuk meminta apa kayak gitu. Atau karyawan bilang lah terus gimana perusahaan lu diam-diam aja ya, kita perasaan sih kita udah. Nah, bagaimana kalau supaya tidak terjadi hal seperti itu kan bisa saling tunggu ya, karena ini kan dua belah pihak ini harus sama-sama proaktif seharusnya. Bersinergi, gitu. proaktif juga. Betul. Jadi benar sih, ini tuh sering terjadi juga ya Pak ya. Case di mana akhirnya tunggu-tungguan nih, perusahaan berekspektasi karyawan dulu yang maju, tapi karyawan berekspektasi perusahaan dulu yang lebih aware gitu. Jawabannya adalah kita harus sama-sama aware gitu. Karena kalau misalnya kita bicara sebagai individu, kita tuh harus terus berkembang. Dunia ini kan nggak pernah akan menunggu kita siap ya Pak ya. Kita lah yang harus menyiapkan diri untuk menghadapi dunia ini gitu kan. Ini. Dalam rangka bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini harus tausiah Ramadan di pagi hari. Luar biasa. Ya kan? Jadi sebagai individu kita juga harus aware bahwa kita itu butuh berkembang. Nah, perusahaan itu juga harus memfasilitasi bahwa nggak bisa nih kita hanya meminta karyawan untuk kerja gitu ya, berangkat pagi sampai kantor bekerja, pulang langsung ketemu macet apa segala macam, otomatis kan mereka juga akan capek kan ya Pak ya. Pasti akan suatu saat mereka akan overwhelmed juga gitu. Nah, pengembangan itu sebenarnya juga ada untuk memfasilitasi mereka supaya mereka juga punya karir yang lebih jelas, jenjang karir yang lebih jelas. Ketika mereka nanti bekerja, yang dicari itu nggak hanya bekerja aja, tapi berkembang gitu. Jadi dari perusahaan itu juga harus hadir gitulah, hadir ke karyawan, sedangkan karyawan juga harus punya aware gitu. Ya, Mbak B, kalau dalam kasus tadi Mbak Vina bilang
banyak terjadi di perusahaan gitu ya, tunggu-tungguan kayak begitu. Kalau Mbak Abe dengan pengalaman dengan jam terbang selama ini jadi konsultan gitu ya, apa sih yang menjadi penyebab, kebanyakan yang menjadi penyebab sehingga akhirnya tunggu-tungguan? Apakah mungkin tadi sempat disebut juga misalnya leadershipnya nggak benar, ini bisa jadi juga akhirnya nggak nyampe gitu, atau apa menurut Anda? Iya, kalau dari segi perusahaan biasanya terkait dengan leadership ini Pak, kadang ada owner atau misalnya dari segi manajemennya tidak proaktif, dalam artian tidak mencari tahu. Nah sementara kan sekarang kita sudah tahu nih, ibaratnya setiap perusahaan itu punya kamus kompetensi. Nah kamus kompetensi ini kan menjadi suksesi ya untuk pengembangan diri atau kompetensi yang harus bisa dicapai ketika seseorang itu punya role tertentu. Nah, ketika misalnya dari perusahaan ini tidak melek terkait dengan hal itu, nah sementara waktu kan terus berjalan dan butuh untuk pengembangan ya Pak ya. Maksudnya kita punya kebutuhan yang terus berkembang juga, bukan hanya kompetensi tapi kebutuhan perusahaan juga terus berkembang. Nah, ini kalau misalnya dari leadershipnya atau ownernya atau perusahaannya, manajemen dan sebagainya tidak bisa proaktif dalam melek terhadap hal itu, nah itu juga akan menghambat karyawan ini ketika misalnya dia sudah siap nih untuk mengembangkan diri, tapi ternyata dari sistem atau dari internalnya ternyata tidak memadai, nah itu juga akan menjadi penghambat. Dan juga terkait dengan individunya, misalnya sudah diberikan pelatihan, lah tapi kok males-malesan, kurang ada keinginan untuk terus berkembang. Nah ini juga dari motivasi individunya juga akan juga mempengaruhi dalam pengembangan di dinamika perusahaan itu sendiri sebenarnya. Ya, tapi kalau misalnya kita pakai lagi analoginya telur sama ayam, nggak akan selesai nih, karena kan, ya kan. Cuman dalam banyak hal itu mana yang, kalau mungkin ini subjektif ya, subjektifnya Mbak Vina, subjektifnya AB. Kalau Anda ngelihat harusnya siapa? Oh karyawannya dulu dong yang proaktif, atau enggak perusahaan aja yang men-trigger karyawannya? Mbak Vina lebih setuju yang mana? Kalau dari saya sendiri, dari sejauh pengalaman saya Pak ya, tergantung dari perusahaannya. Sebesar apa perusahaannya? Kalau perusahaannya masih kecil masih gitu ya, bisa, gitu ya. pengembangan itu kalau di perusahaan-perusahaan yang masih kecil gitu ya, itu nggak terlalu akan terlihat. Karena kan mereka akan lebih fokus pada basic kebutuhan dari perusahaan tersebut kan. Tapi kalau misalnya di perusahaan besar, otomatis mereka sudah bukan mencari keselamatan lagi ya dalam tanda kutip ya untuk menyelamatkan perusahaan nih, tapi lebih ke sustainability-nya mereka. Gimana caranya mereka bisa bertahan di jangka waktu sampai 50 tahun gitu. Nah, kalau misalnya di perusahaan-perusahaan kecil gitu ya, otomatis karyawan harus lebih berinisiatif gitu. Karena pengembangan ini di perusahaan-perusahaan yang jauh lebih kecil itu bukan menjadi prioritas. Tapi untuk perusahaan-perusahaan besar itu wajib ada dalam HR mereka gitu ya, dalam human research-nya mereka untuk ada planning training, karena itu pasti ada. Karena kebutuhannya lebih kompleks. Betul, kebutuhannya lebih kompleks, yang di treatment harus lebih banyak gitu kan. Jadi biasanya sudah ada gitu dalam people development mereka gitu. Ya, jadi siapa yang lebih harus proaktif juga tergantung lagi ya. Tergantung lagi ya Pak ya, depends kita, on. Kata kunci kita hari ini adalah depend on gitu. Betul. Ya. Tapi setuju banget ya sama Mbak Vina ya. Pada dasarnya memang kita masing-masing harus punya keinginan untuk berkembang. Betul. Tetapi dalam hal jauh lebih besar kita harus melihat terkait dengan kebutuhannya dan kapasitas masing-masing perusahaan itu seperti apa. Karena kalau di perusahaan besar terus karyawannya yang individual maju kan agak bingung ya kita. Misalnya kita punya 1000 karyawan nih Pak, terus seribunya minta hal yang beda-beda, kan kita juga akan bingung ya. Proaktif itu baik, tapi kalau yang proaktif 1000 orang ya. Wah, itu luar biasa. Ya. Mana people development-nya cuma 2 lagi Pak. Oke, nanti kita lanjutkan, kita mesti break dulu ke pesan-pesan sahabat Mercury. Oke, yuk kita lanjutkan kembali ya perbincangan ini. Dan masih bersama para narasumber, ada AB Nabila dari Magnet Solusi Integrasi Consulting, ada juga Mbak Vina Indah P, SPSI, seorang praktisi HR. Terima kasih teman-teman. Dan hari ini kita memperbincangkan sesuatu yang menarik ya, karena bicara soal kompetensi itu kan nggak ada selesainya gitu ya, nggak ada akhirnya. Jalan terus, karena kompetensi memang harus selalu dikembangkan, betul, itu lebih tepat. Tadi kita berhenti sampai pada bagaimana kalau misalnya
di perusahaan itu saling tunggu dan lain sebagainya. Betul. Nah, sekarang kita bicara juga dalam kondisi krisis bisnis. Ya, apakah pengembangan kompetensi itu masih bisa disebut tanggung jawab profesional atau justru jadi beban? Karena kan krisis orang paling ya kita bertahan dulu lah, misalnya kayak gitu ya. Yes. Kita nggak usah, yang penting kita bertahan dulu sampai nanti kondisi baik, baru kita ngomong soal pengembangan dan lain sebagainya. Yes. Mbak Vina melihatnya seperti apa ini? Kalau saya Pak melihatnya bahwa ketika krisis terjadi itu justru sangat penting. Pengembangan itu justru semakin penting saat krisis. Karena perusahaan atau organisasi itu kan butuh orang yang cepat beradaptasi, Ya. butuh orang yang fleksibel dalam berperan gitu kan, butuh juga orang yang adaptif. Jadi ketika krisis terjadi, justru pengembangan tuh semakin lengket gitu ya, semakin penting perannya oke. gitu. Nah, jangan dibayangkan pengembangan itu hanya di dalam kelas, durasinya 2 jam, seminggu gitu ya, webinar panjang, enggak. Belajar itu bisa dimanapun dan kapanpun. Sekarang banyak tuh channel-channel YouTube, ya kan? Sekarang banyak tuh podcast-podcast yang bisa didengar. Bahkan radio seperti ini kan juga proses pembelajaran. Dan proses-proses pembelajaran seperti ini kan juga akan menimbulkan pengembangan diri. Betul. Ya kan? Jadi proses pengembangan itu nggak hanya dilihat sebagai ada di kelas, lalu kita siapkan modul, belajar via modul, enggak seperti itu. Ketika kita menemui krisis pun, kita sedang belajar untuk bisa problem solving nih di situ. Kita belajar untuk bisa lebih fleksibel dalam mengambil peran di situ. Jadi ketika ada krisis, pengembangan justru semakin krusial, semakin penting adanya. Ya. Gitu. Artinya ketika dalam kondisi krisis kayak gini, teman-teman di HR itu malah nggak ada berhentinya ya. Yes, betul. Dia harus di garda terdepan untuk bisa membantu bagaimana meng-create upaya-upaya untuk upscale ini Kompetensi ya. dan Yes, skillnya betul, ya, betul. karena itu Skillnya akan gitu menjadi ya. alat bantu profesional Pak untuk Iya, organisasi dan perusahaan ya. Apalagi Betul. kalau tadi yang Mbak Vina udah menyinggung hal itu. Nah sekarang istilahnya dalam hal krisis itu memang betul menjadi alat bantu profesional yang sangat amat, dan sekarang itu Ya. pergeseran dari training ini bukan yang lebih ke mahal, kemudian jam yang banyak dan Betul, sebagainya, tapi dibuat untuk lebih praktis, lebih realistis, Yes. dan sesuai dengan kebutuhannya terkait dengan krisis itu gitu. Jadi nggak bisa yang hanya kita butuhnya panjang. Nah panjang pun belum tentu bisa untuk punya output yang Yes, betul. diharapkan betul. gitu. Jadi tetap harus bisa untuk realistis, sesuai dengan kebutuhannya dan praktis seperti Ya, itu. Mbak Vin, Yes. ketika kondisi krisis itu kan bukan tidak mungkin karyawan SDM itu mengalami semangatnya itu down Menurun, gitu ya, yes. menurun gitu ya. Artinya kalau orang kita bilang ya semangatnya turun. Nah itu kan mau di treatment kayak apapun gitu kan, nggak semudah membalik telapak Betul, tangan betul, gitu ya. Bagaimana kalau misalnya kondisinya kayak begitu? Oke, kita juga harus perlu melihat karyawan tuh dari sisi kelelahannya seperti apa ya Pak ya. Apakah memang dia kelelahan secara struktural Ya. atau memang saat itu ya memang loadnya lagi padat aja gitu kan. Kalau kita berbicara soal kelelahan yang struktural, otomatis yang harus kita lihat kan kita harus mengevaluasi lagi nih beban kerjanya apakah memang seperti itu gitu kan. Karena mau diganti berapa kali orang pun kalau misalnya memang yang bermasalah adalah beban kerjanya, ya otomatis orang-orang yang selanjutnya juga akan kelelahan yang sama gitu kan. Tapi kalau misalnya saat itu memang lagi ada misalnya fase loadnya lagi memang padat gitu ya, tapi kan ada tuh beberapa kali mungkin loadnya padat, besoknya loadnya agak lebih senggang, besoknya lagi loadnya lebih padat, itu masih normal gitu. Jadi mungkin kita bisa mentreatment karyawan itu dengan memberikan memberikan pengertian gitu ya. Ketika kita memberikan suatu training, kita memberikan suatu program, itu tuh selalu ada benang merah yang bisa ditarik ke pekerjaan mereka gitu. Jadi kadang-kadang kan yang bikin orang males, yang bikin orang nggak tertarik dengan kegiatan pengembangan itu karena mereka tidak bisa melihat benang merah antara kegiatan itu dengan pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Jadi dirasa pengembangan itu hanya additional things Beban aja, gitu ya, yes. hanya jadi beban malahan Betul, gitu ya. hanya tambahan aja karena kan pagi berangkat, kerja udah capek, pulang macet gitu kan, masih harus ditambah program pengembangan. gitu kan. Padahal sebenarnya ketika perusahaan itu membuat program pengembangan, kita tuh sudah memikirkan apakah program ini itu bisa diimplementasikan di pekerjaan mereka
gitu. Namanya perusahaan kan nggak ada yang pengen rugi ya. Sama kayak kita membuat program pengembangan, itu pasti kita sudah perhitungkan. Kira-kira ketika kita memberikan treatment ke karyawan terkait dengan pengembangan, apa sih benang merah yang bisa mereka ambil? Nah, otomatis biasanya yang dicari adalah efektivitas dalam bekerja. Gitu. Makanya ada program pengembangan itu untuk memudahkan mereka menyelesaikan pekerjaan, bukan malah menambah beban mereka ketika bekerja. Iya, Gitu. Oke, kalau Mbak Nabila, kayak apa tambahannya? Nah, ini yang tadi udah disampaikan Mbak Vina nih, sebenarnya organisasi itu butuh data sebenarnya Pak. Kan sekarang kita harus by data ya, bukan yes, hanya kita yes, melihat betul, secara betul. oh orang ini sepertinya mungkin. Nah, itu tidak bisa. Nah, sekarang organisasi itu butuh data sehingga secara untuk membuat pengembangan pun akan tepat sasaran. Nah, jadi kita butuh data, contohnya workload analysis. Nah, tadi udah disinggung Yeah. Mbak Vina terkait dengan kira-kira load karyawan ini seperti apa. Nah, kalau ternyata di kantor loadnya itu udah banyak, mau dikasih program pengembangan, nah itu akan menjadi PR juga, gitu. Yang kedua, bisa jadi karyawannya nggak puas di perusahaan. Jadi kita bisa untuk melakukan engagement survey. Jadi dengan kita melihat apa ya istilahnya kepuasan karyawan dalam bekerja. Nah, kalau misalnya puas secara nggak langsung juga akan memotivasi untuk selalu melakukan pengembangan begitu kan. Dan yang terakhir juga terkait dengan performance trend itu. Sekarang performance trendnya seperti apa? Nah, kalau misalnya ternyata yang dibuat pelatihannya tuh udah 5 tahun yang lalu kebutuhannya ya nggak akan relevan gitu kan. Jadi harus disesuaikan dengan sekarang butuhnya apa, mungkin digitalisasi Betul. atau misalnya terkait dengan AI atau apa yang bisa juga membantu pengembangan individu itu sendiri untuk era yang sekarang kayak gitu. Ya, artinya treatment itu juga harus sesuatu yang tadi si Mbak Vina bilang sesuai dengan apa yang artinya karyawan itu juga bisa melihat ini akan banyak membantu Yes, Iya. betul. untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Kalau itu kata Nabila udah 5 tahun yang lalu ya orang Betul. jadi nggak terlalu ini Nggak ya. tertarik ya Betul, Pak ya? tertarik ya. Iya. Dan ada satu hal yang mungkin orang-orang itu nggak notice Pak, bahwa skill dan kompetensi itu bisa kadaluarsa loh gitu. Mungkin skill yang kita pelajari sekarang 10 tahun lagi udah nggak berfungsi. Iya, gitu. iya, iya. Nggak iya. relevan kan? ya, Udah Vina nggak ya? relevan lagi. Jadi skill itu harus terus diupdate karena dia ada masanya gitu kan. Betul, Kalau betul. dulu kan kita searching itu harus by buku gitu kan, harus baca ratusan buku. Sekarang ketik aja Pak di AI gitu kan. Iya, Sudah iya. keluar semua, benar iya. juga gitu. Lebih lengkap lagi ya. Yes, lebih lengkap lagi sumbernya gitu kan. Jadi skill itu ada batasnya. Jadi kamu harus terus mau mengupgrade dirimu sendiri supaya kamu nggak tertinggal. Ya, Gitu. jadi kalau misalnya ada orang yang kemudian, aduh, gak ada waktu aku kalau misalnya sudah repot. Tadi kan sempat disinggung-singgung juga ya. Yes, Ini hanya persoalan waktunya yang memang benar-benar nggak ada atau mindset dari yang bersangkutan itu yang mesti harus dibenerin lagi. Oke, ini sering banget ya terjadi. Ini sering banget loh terjadi. Kadang-kadang orang tuh nggak bisa ini karena udah nggak ada waktunya, udah Nggak ada capek, waktu, betul. udah padat gitu kan, udah kerjanya dari pagi sampai sore full gitu. Ya. Tapi menurut Vina sendiri ini tuh sebenarnya hanya skala prioritas aja sih gitu kan. Sekarang kalau misalnya kita punya prioritas terhadap sesuatu kan kita pasti akan menyisihkan waktu, ya kan Pak ya? Betul. Kita akan menyisihkan waktu, misalnya kita janjian sama orang penting jam 10, datangnya pasti setengah 10 udah standby kan gitu. Karena itu adalah prioritas kita. Nah sama seperti pelatihan, lalu juga pengembangan, program-program pengembangan gitu ya. Ini sebenarnya bukan terkait dengan nggak punya waktu, tapi belum ada prioritasnya aja gitu. Mungkin mereka belum menemukan prioritas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Iya. Selain ke masalah topik-topik pelatihannya juga mindset dari yang bersangkutan Yes, juga betul. mesti ini ya. Karena tadi menarik itu apa yang disampaikan Mbak Vina, bahwa skill kita itu ya, kemampuan kita itu ada ininya, ada masanya, batasnya. ada kedaluarsanya, Ada masanya, periodenya ada gitu masanya ya. gitu ya. Nabila mau menambahkan? Iya, tadi kalau terkait dengan prioritas ada lagi urgensi ya Mbak Vina ya Yes. kayaknya. Jadi selain prioritas itu juga menjadi mungkin nggak urgent, dan satu lagi adalah seseorang tidak merasa punya pekerjaan itu. Jadi tidak menumbuhkan sense of belongingsnya, sehingga rasa untuk keinginan untuk belajarnya itu jadi kurang. Misalnya Betul. ada karyawan itu maunya misalnya digital marketing, tapi kok ditempatkannya di sosial media atau di HRD. Nah ini kan
waduh kok bukan keinginan saya gitu atau ketertarikan saya di bidang itu. Jadi ada orang yang wah enggak deh gitu. Jadi enggak ada keinginan untuk sense of motivasinya untuk belajar karena tidak punya sense of belongingnya dalam pekerjaannya. Interestnya Kayak jadi kurang gitu Interestnya, ya. iya betul Iya, sekali. iya, iya. Nah bicara soal nggak ada waktu itu kan kadang-kadang orang juga bisa menggunakan itu sebagai alasan ya. Yes. Iya. Nah, sekarang gimana caranya kita tahu bahwa yang sebenarnya nggak ada waktu itu memang karena memang pekerjaan-pekerjaan dia sudah cukup padat ya, atau dia hanya menggunakan itu sebagai alasan Tameng ya Pak ya. ya jadi tameng aja gitu. Aduh, Iya. gak ada waktu nih, gak Nggak ada ada waktu waktu nih. Iya, iya, iya. Padahal sebenarnya waktunya ya banyak. Banyak, ya. iya. Padahal di kantor juga bisa aja gitu kan. Masih di istirahat sambil gitu. atau iya, padahal itu juga bisa-bisa aja. Gimana kalau karyawanmu kayak gitu Mbak Vin, langsung dipecat ya? Ah, enggak dong Pak, jangan dong. Pas cari kerja kan sekarang susah ya. Oh, iya, 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 iya. Sayang sama karyawannya Pak. Iya, Jadi love banget. Makanya dia disayangin juga sama sama karyawan Iya. juga. Makanya saya ditaruh di people development ya. Lah, pas banget kan Pak. Kalau saya ditaruh di Iya. HRO mungkin bahaya lagi. Ada lagi ya. Iya, iya. Oke, gimana caranya kalau misalnya itu dijadikan sebagai suatu alasan? Kalau misalnya itu dijadikan suatu alasan, otomatis itu kan timbul dari dirinya dia sendiri ya Betul, Pak ya. betul. Gitu. Kita mau mentreatment mereka segimanapun, mau memaksa gimanapun, kalau misalnya dari individunya memang tidak mau bergerak untuk berkembang, ya akan sulit gitu kan. Apalagi kalau dia menjadikan banyak alasan untuk menghindari itu gitu. Tapi lagi-lagi ya yang Vina harus sampaikan gitu, bahwa skill itu ada kadaluarsanya. Ya. Skill itu ada masanya, dan kalau misalnya kamu nggak mau upgrade, ya otomatis kamu mungkin saja akan tertinggal gitu ya. Karena zaman sekarang kan selalu ada lagi yang baru, selalu ada yang Perubahan, baru, ya selalu dinamis ada sekali. perubahan, dinamis sekali gitu kan. Jadi ketika kamu tidak mau berkembang, otomatis kamu akan tertinggal gitu. Ketika kamu tertinggal, pekerjaan yang kamu lakukan akan semakin sulit. Ya kan, itu akan berpengaruh ke pekerjaan kamu sendiri gitu. Jadi kita di kantor itu lebih menekankan ke awareness-nya karyawan gitu, bahwa yang butuh pelatihan ini tuh bukan cuman perusahaan tapi kamu gitu, karena kompetensi ini kan akan melekat ke pegawai ya. Kompetensi yang diberikan itu bukan melekat ke perusahaan kan Pak, tapi melekat ke karyawan gitu. Ketika misalnya kita memberikan kamu training terkait dengan komunikasi, yang komunikasinya akan jauh lebih baik kan kamu gitu. Perusahaan kan nggak berbicara gitu kan, tapi karyawan yang berbicara gitu. Jadi kita lebih meng-awareness-kan karyawan, betul, kita lebih memberikan informasi lah ya ke karyawan-karyawan kami bahwa pelatihan ini tuh ada untuk membantu kamu gitu. Tapi kalau misalnya kamunya nggak mau dibantu, ya gimana caranya kita bisa grow sama-sama gitu kan. Iya. Abe, benarkah ada kecenderungan bahwa mereka yang lebih senior lebih sulit untuk diajak memahami bahwa skill, kemampuan dan kompetensi kita itu ada kedaluarsanya? Apakah seperti itu? Selalu seperti itu atau ya itu kecenderungannya seperti itu, kecenderungan besarnya seperti itu atau gimana pengalaman Anda? Belum tentu Pak. Jadi Belum tentu ya? iya belum tentu. Tetap istilahnya balik ke individu masing-masing ya Pak ya gitu. Tergantung individu masing-masing. Karena maupun itu senior maupun itu junior, harusnya malah senior ini bisa melek terkait dengan kebutuhannya, karena kan istilahnya bekerja itu tidak hanya sendiri ya Pak ya. Kita kan saling bersinergi satu sama lain. Nah, tapi kalau misalnya merasa kayak kurang atau misalnya takutnya juniornya kalau misalnya ada pelatihan terus jadi istilahnya saingannya gitu ya. Nah, itu coba untuk mindsetnya dikembangkan lagi, bahwa sebenarnya justru kalau misalnya juniornya ini ada keinginan untuk berkembang, maka dirinya pun termotivasi untuk sama-sama berkembangnya juga. Jadi nggak ada salahnya, nggak ada ruginya, dan ini juga menjadi strategi gitu. Kalau misalnya ternyata dari seniornya ataupun juniornya ada keinginan untuk berkembang, ini kan bukan hanya secara bersama-sama ya, tetapi juga bisa jadi kebutuhan promosi. Barangkali seniornya naik level atau upgrade level misalnya kayak gitu. Nah, itu kan juga bisa terjadi. Terus kalau misalnya di perusahaan yang sering terjadi kami ada layanan itu adalah bisa dengan ada KPI. Nah, supaya semuanya sama-sama terukur dengan porsinya masing-masing. Itu KPI itu sangat membantu kayak gitu. Dan juga lagi-lagi role dari leader dan juga budaya perusahaan ini memang sangat ngaruh. Pada akhirnya memang masing-masing individu akan punya kontribusi dalam pengembangan dirinya sendiri, tetapi secara culture perusahaan kalau memang tidak ada sense untuk
ingin pengembangan diri, nah itu juga akan menjadi penghambat. Juga role leader yang misalnya fokusnya hanya pada orientasi tertentu, bukan untuk pengembangan, nah ini juga akan menjadi PR karena lagi-lagi dunia itu akan terus berkembang, terus berputar gitu Yes. kan, punya kebutuhan yang akan terus menambah, dan kalau misalnya ternyata perusahaan tidak berjalan beriringan, nah ini akan ada dampak atau ya impact yang akan bisa mempengaruhi perusahaan itu sendiri. Ya, meskipun tidak semudah membalik telapak Telapak tangan, tangan betul, Iya. untuk bisa mewujudkan itu. Nah, Mewujudkan itu. gimana Vin? Oke, jadi kalau tadi benar ya yang disampaikan sama Mbak Abe gitu. Kalau misalnya kita pengen karyawan itu lebih proaktif lagi Ya, gitu ya, ya. bisa lebih proaktif dalam kegiatan pengembangan, yang pertama dibangun itu harus ada budaya. Budaya belajar, budaya untuk bisa mengembangkan diri gitu ya. Itu benar seperti yang Mbak Abe tadi bilang gitu ya, bisa dengan leader yang menjadi contoh. Yes. Itu penting banget. Hadirnya seorang leader untuk suatu tim itu berpengaruhnya sangat besar, Pak. Ketika kita punya leader yang melek akan pengembangan diri, otomatis bawah-bawahnya juga akan ngikut gitu. Jadi peran leader itu sangat penting. Jadi kita di perusahaan kami itu juga menekankan leader-leader kami untuk bisa melek terhadap pengembangan agar ke bawahnya itu juga ikut, dan itu memang Oke. berpengaruhnya sangat besar gitu kan. Lalu juga kita dari people development gitu ya, di bagian HR itu kita juga harus punya career path yang jelas. Kita harus menyediakan career path yang jelas dan juga kemudahan akses dalam pengembangan gitu. Jadi kan kadang-kadang orang itu males karena mungkin aksesnya sulit ya Pak ya. Pengen training. Atau dia tidak melihat bahwa jenjang karirnya dia ada gitu. Yes gitu. Jadi Ya. nggak bisa menarik bahwa ketika saya ikut training ini nggak ada peningkatan karir yang bisa saya dapatkan gitu kan. Itu juga sangat berpengaruh besar gitu kan. Karena kadang-kadang kan orang juga melihat ada nggak sih jenjang karir di perusahaan ini gitu kan. Karena kan orang juga males ya kalau 5 tahun kerja tapi stagnan di situ Betul, terus kan betul, gitu. betul. Jadi itu juga harus dipikirkan lagi gitu. Oke, nanti kita akan bahas lebih detail soal bagaimana perusahaan menyiapkan semuanya begitu ya. Tapi kita ke iklan dulu sahabat Mercury. Baik, kita lanjutkan kembali dan sekarang kita akan membahas bagaimana kemudian perusahaan itu bisa ya, karena ini perspektif kita adalah organisasi perusahaan begitu. Perusahaan bisa merumuskan strategi untuk Mbak Vina dan juga Mbak Abe ya. Strategi apa yang efektif untuk mendorong karyawan lebih proaktif? Tadi sih sempat kita spill karena ini sudah sempat kita singgung-singgung ya. Yang penting itu urgensinya, yang betul. penting itu tadi apa sesuai dengan yang diharapkan. Prioritas ya, Pak, ya. Tapi sekarang kita akan membahas lebih detail. Jadi bagaimana ini? Apa strategi yang efektif untuk supaya karyawan itu ke-trigger untuk mau mengikuti gitu? Piye, Vin? Ini sebenarnya tadi sudah Vina sempat singgung juga ya Pak dan jawab ya, bahwa kehadiran leader itu juga cukup penting gitu. Oh, leader ya. Yes, leader itu bermain cukup penting Pak, bahkan sangat penting ketika kita membahas tentang pengembangan. Ya. Karena ketika leader itu melek tentang pengembangan, otomatis bawah-bawahnya itu pasti juga akan ikut melek gitu kan. Sekarang kayak kita deliver tugas, kalau misalnya kita di deliver tugas sama atasan, otomatis akan dikerjakan dong pasti ya kan gitu. Sama kayak pengembangan, ketika pengembangan itu diikuti oleh atasan dan atasan itu melek, otomatis ke bawah juga akan ngikut, akan tertarik juga untuk ikut. Sedangkan kalau misalnya kita punya leader tapi dia kaku gitu ya, nggak melek tentang pengembangan, program-program pengembangan, itu pasti akan sulit juga gitu, karena dari atasan aja nggak support gitu kan. Jadi penting untuk leader itu bisa menjadi role model ketika kita membahas seputar pengembangan gitu ya. Itu dari sisi budaya mungkin ya, budaya bisa dibangun di perusahaan. Kalau dari segi sistem sendiri tadi sudah disinggung sama Mbak Abe gitu ya, harus ada career path yang jelas gitu ya. Apakah dengan training-training ini tuh bisa meningkatkan karir dari masing-masing karyawan gitu ya. Lalu bisa juga dengan masukkan ke KPI gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang memasukkan training atau learning journey-nya itu ke KPI supaya mereka juga lebih semangat nih, karena kan ada yang harus di-achieve setiap bulannya atau bahkan setiap tahunnya gitu ya. Lalu juga kalau dari kami di People Development, otomatis kami lebih aware ke akses yang mudah untuk setiap karyawan tuh bisa mengakses pembelajaran gitu. Gimana caranya kita membuat semudah mungkin orang-orang itu mendapatkan informasi terkait adanya program-program pengembangan gitu ya. Lalu juga pendaftaran dan lain sebagainya itu juga harus mudah diakses gitu. Jadi jangan dipersulit gitu. Karena kalau
belum apa-apa sudah ribet itu orang jadi alah wis gak usah Iya, wis." motivasinya Iya, jadi betul. berkurang ya, Pak, Berkurang. ya. Abi mau menambahkan soal ini strategi Iya, perusahaan mungkin ini? tadi kalau misalnya menambahkan dari Mbak Vina yang disampaikan tadi terkait dengan leader ini, kalau bukan hanya secara personalitinya ya, tetapi juga secara struktural pun leader ini kan punya legacy, punya kekuasaan, punya apa. Jadi ketika dari leadernya ini melek, maka secara jalur ya, jalur untuk melakukan program itu juga akan lebih mudah karena dari leadernya pun sudah mengaccept lah gitu bahasanya ya. Jadi iya. mengaccept ini setelah misalnya direncanakan, kemudian dari leadernya juga oke. Nah, secara jalan dan alurnya itu kan juga akan lebih mudah ya gitu. Kalau terkait dengan culture itu sekarang bahasanya yang menjadi bahaya adalah seperti crab mentality, Pak. Jadi ketika crab mentality ini ada di perusahaan, nah ini juga akan menjadi PR ya, khususnya untuk HRD harus melek bahwa kadang-kadang tuh ada orang yang misalnya tadi sudah senior, wah udah senior ini nggak mau nih tergantikan, jadi gimana caranya ketika dapat informasi sesuatu terkait dengan kompetensi atau ilmu atau apa, nggak akan Simpan di aja sharing gitu Pak, ya. iya nggak akan Skip di aja sharing, gitu. dipajang aja gitu, jadi nggak akan di sharing sehingga juniornya ini tidak akan tahu apa-apa, alhasil pada saat mengerjakan sesuatu itu karena keterbatasan pengetahuannya ini yang akan menghambat bekerjanya juga gitu, kinerjanya juga jadi tidak optimal seperti itu. Nah itu yang crab mentality ini harus diupayakan untuk dihindari di masing-masing perusahaan gitu, karena pada dasarnya dengan pengembangan ini kan karena dunia itu terus dinamis, perusahaan pun juga harus bisa mengiringi gitu adanya perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga dari segi perusahaan pun juga akan tetap bisa berjalan optimal kayak gitu. Iya. Dan itu lagi-lagi menunjukkan betapa pentingnya leadership itu ya seperti yang Mbak Vina dan Abi sampaikan tadi itu ya. Betul. Penting untuk bisa menularkan ke bawahnya begitu ya. Iya. Iya. Ibaratnya kayak virus lah ya Pak ya. Jadi ini tapi virus yang baik Virus ya. yang baik. Iya, Virus iya, yang iya, baik iya. ya. Jadi ketika kita punya mindset yang baik gitu ya, dan itu dimiliki oleh leader kita, otomatis ke bawahnya juga pasti mindsetnya Pasti baik. akan mindsetnya terutama dalam bagus. pengembangan gitu. Jadi itu sangat mudah menyebar sih sebenarnya. Ya. Sekarang ini kan banyak program-program sertifikasi gitu ya. Artinya kalau misalnya kayak begitu kan membuat kita jadi lebih gampang untuk mengukur, oh kalau dia mau ikutan ini berarti dia memang masuk kategori orang yang selalu pengen kompetensinya berkembang dan berkembang terus. Tapi di luar sertifikat, di luar pelatihan formal itu, apa sebenarnya indikator yang bisa dipakai untuk melihat, oh si A ini tetap ini ya, punya keinginan besar untuk mengembangkan kompetensinya. Apa Mbak Vin? Jawabannya adalah perubahan cara berpikir. Oh gitu ya. Itu yang paling nggak disadari sama orang. Jadi ketika kita belajar itu Pak, pasti ada perubahan cara berpikir kita ketika memandang sesuatu atau ketika menghadapi Orang yang sering belajar itu nggak bego gitu ya. otomatis dong. Otomatis ya gitu. Orang yang sering belajar itu mungkin pura-pura bego aja. Kadang-kadang bisa kayak gitu. Untuk menyelamatkan diri Itu- sendiri Pak iya. mungkin ya. Istilahnya apa itu? Bukan crab apa tadi? Bukan crab mentality ya Pak. Mentality ya. Bukan ya. Kalau Beda lagi ya. sok bego itu apa? Bego mentality kali ya. Memberikan batasan mungkin ya bahasanya Yes. Mbak Vina ya. Oke. Jadi otomatis terlihat dari cara mereka berpikir karena ketika kita berbicara soal training itu kan ya pasti ada sertifikat dan lain-lain. Tapi kan ketika kita punya sertifikat tapi nggak mengimplementasi ilmunya, otomatis nggak akan bergerak kan Pak, Iya, ilmunya dan kemana-mana. lama-lama gitu kan. lupa juga gitu Iya, kan ya. lama-lama betul. lupa juga Kalau gitu. nggak dipraktekkan kan lupa gitu. Betul, apalagi ilmu-ilmu yang seperti analytical thinking, problem solving, komunikasi, itu kan hal-hal soft skill yang kalau misalnya kamu nggak dilatih, nggak kamu implementasikan, hanya berdasarkan sertifikat, ya nggak ada hasilnya juga gitu. Kamu misalnya pelatihan seminggu, minggu depan mungkin udah lupa Betul, gitu kan, betul, ya kan? betul. Jadi ketika kita mau melihat apakah orang itu sudah berkembang atau belum, lihat aja apakah pola pikirnya juga ikut berubah gitu. Kalau misalnya dia berkembang, ya otomatis pola pikirnya juga akan ikut berubah. Iya. Nggak akan iya. sama. Ya kadang-kadang kita memang bisa ngelihat ya bawaan kita itu, wih surprise ya ini nggak nyangka dia bisa berpikir kayak begitu ya. Benar, gitu ya. benar. Tiba-tiba langsung melejit gitu kan. Nah, apa yang mau menambahkan apa? Iya, sebenarnya kalau misalnya indikatornya ya Pak, yang paling
terasa adalah bagaimana seseorang merespon kompleksitas. Ya, Nah, ya, ini ya. sama dengan yang Mbak Vina tadi sudah sampaikan dengan cara berpikir ini ya. Nah, dengan seseorang ini punya pengembangan diri yang baik, maka secara berpikirnya dia akan lebih maju, lebih berkembang. Kemudian cara untuk menyelesaikan masalahnya juga lebih strategis, gitu. Nah, jadi lagi-lagi indikatornya itu bukan hanya dari oh sudah dapat sertifikat, oh berarti sudah, tidak. Tetapi memang harus diimplementasikan sehingga indikatornya justru malah pada efeknya gitu. Efeknya yaitu cara berpikirnya, bagaimana bersikap, lalu penyelesaian masalahnya seperti apa, tepat sasaran, strategis. Nah, itu yang bisa dinilai dari seseorang itu kira-kira udah asik nggak nih gitu. Mungkin kalau hal lain ya KPI ini tadi Pak Betul, gitu kan ya. betul. Itu kan karena memang budaya di masyarakat kita diakui atau enggak itu kan butuh pengakuan Yes. ya, Butuh kayak labelnya orang gitu ya, Pak iya, ya. butuh pelabelan terus gitu. Iya, Kayak orang brandingnya ya Pak ya. betul, kayak orang kuliah aja gitu loh. Jadi kan nggak peduli mau dengan cara-cara apa dia mencapainya, tapi kalau misalnya IP-nya tinggi kan dianggap padahal label belum ya tentu. gitu ya Pak. gitu. Iya, Juga loh, betul, Pak. belum juga. Bahkan sekarang itu kan sangat banyak ya training-training yang kayak webinar-webinar yang kan sangat mudah diakses ya Pak ya. Sekarang kamu buka Google, cari searching, nanti siang ikut kelas, besoknya udah dapat sertifikat gitu kan. Betul, Sangat betul. gampang sekali, mudah Betul. sekali untuk diakses. Tapi balik lagi, sebanyak apapun sertifikat yang kamu punya, ketika ilmumu nggak kamu implementasikan, nggak akan jadi apa-apa. Iya. Itu Nol makanya- besar ya jadinya. Iya, jadinya iya, hanya iya. akan kamu nambah-nambahin sertifikat Mengendap aja. Mengendap menem- aja. Yes, cuma jadi bahan tambahan di LinkedIn aja gitu kan. Iya. Pajang di kantor aja Pak gitu. Nambahin panjang ini aja ya, Iya, nambahin CV. panjang Betul, CV Nambahin CV. panjang CV aja Iya, gitu tapi ya. nanti kalau misalnya kamu ketemu dengan permasalahan, kamu akan bingung lagi. Iya, iya, Iya kan? iya, Karena karena nggak diimplementasikan. betul. Karena itu seperti kata Mbak Vina, pola pikir yang paling penting untuk bisa kita Anda sebagai atasan untuk melihat bagaimana bawaan Anda gitu ya. Yes. Kita terbatasi oleh waktu teman-teman, tapi saya ingin sebagai closing statement dengan pertanyaan terakhir ini, bagaimana cara mengubah paradigma karyawan dari bekerja untuk hari ini menjadi mengembangkan relevansi untuk 5 atau 10 tahun ke depan? Saya tuh suka banget pertanyaan ini Pak, jujur ya, karena saya adalah pemimpi. Oh, luar biasa kan Saya Pak, bisa luar melabelkan biasa diri ini saya narasumber pemimpi gitu, karena hari saya ini nggak pernah kita. hidup tanpa mimpi. Jadi dari orang tua saya itu selalu mengajarkan kita tuh untuk punya mimpi. Awalnya saya nggak pernah tahu kenapa sih kita itu harus memikirkan 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. Iya, Kan kita bisa aja ya mikir untuk hari ini, jadi kita fokus pada hari ini, nggak harus mikirkan 10 sampai 15 tahun atau lebih panjang lagi gitu kan. Tapi by the end of the day saya jadi sadar bahwa ketika saya punya mimpi, saya punya vision gitu ya 5 sampai 10 tahun ke depan, setiap proses yang saya ambil, setiap langkah, setiap pembelajaran, setiap kegagalan yang saya ambil, saya itu semakin merasa bahwa itu bagian dari proses Oh. untuk mencapai hal itu gitu. Jadi ketika saya gagal, saya lelah, lalu saya ada di titik-titik krisis gitu, saya akan menyadari bahwa otik ini tuh ada untuk membantu saya ke tujuan saya. Tidak mudah mutung ya, Yes, tidak mudah gitu. untuk patah semangat Betul, begitu ya. ibaratnya tiang yang bisa kita pegang lah Iya, kalau misalnya iya, dunia iya, kita iya. tuh lagi runtuh, asik. Itu Luar biasa. mimpi itu pentingnya supaya membuat kita jadi nggak gampang mutung loh. Bahasanya nggak gampang juga. muteng ya. Dan Gampang kalau mutung. misalnya kalau misalnya kita punya vision gitu ya 5 sampai 10 tahun ke depan, otomatis dari sekarang kita tahu nih step by step yang kita harus ambil. Kalau kita berbicara tentang pengembangan, otomatis misalnya nih 10 tahun lagi Vina pengen jadi manajer HR. Berarti dari sekarang apa nih ilmu-ilmu yang Vina harus pelajari? Apa nih project-project yang Vina harus ambil untuk bisa sampai ke sana? Otomatis jalurnya lebih tertata, kita lebih tahu step by stepnya. Ya, jadi cara paling gampang untuk mengubah paradigma karyawan itu dengan kasih tahu karyawan, jadilah pemimpi kayak saya, maka kamu akan sukses. Contohnya Inspirasi saya. nih Pak, luar biasa. Luar biasa. Baik, Luar terima kasih biasa. Mbak Vina. Abe, Iya, kalau dari bagaimana kita bisa ini ya mengubah paradigma karyawan adalah pertama, yaitu kalau dari segi organisasi atau perusahaan adalah membuat career future mapping ini Pak. Ini sangat penting sekali ya, di mana karyawan ini diajak untuk
berpikir bahwa kalau misalnya skillnya sampai sini aja gitu ya, atau tidak berkembang atau berhenti sampai sini, nah kira-kira apakah masih relevan di kedepannya gitu kan, apalagi terkait dengan promosi, kemudian naik level dan lain sebagainya. Nah ini kan sangat penting ya mungkin untuk banyak karyawan gitu ya. Yang kedua adalah kita harus melek terhadap kondisi dunia sekarang, transparansi ya yang ada, seperti hadirnya AI, hadirnya digitalisasi dan sebagainya. Nah ini kan sangat apa ya, menjadi dua sisi ya, antara itu menguntungkan kita tetapi juga bisa untuk mengancam diri kita gitu. Dengan kemudahan-kemudahan ini memang memudahkan kita dalam bekerja, tetapi dengan kemudahan itu justru akan menjadi ancaman yang serius juga ketika kita tidak bisa mengimbangi dan kita menjadi diri yang strategis gitu ya. Dan yang terakhir adalah individu itu juga dengan hadirnya paradigma, maksudnya berpikir untuk paradigma 5 sampai 10 tahun ke depan adalah untuk dirinya sendiri, untuk mengembangkan dirinya sendiri, membuka kira-kira potensi saya ke depannya itu seperti apa, jadi punya makna hidup untuk dirinya sendiri. Mungkin Gitu. tambahan dari saya sedikit ya Pak ya, bahwa belajar itu sebenarnya bukan pilihan. Belajar itu Kewajiban. adalah Keharusan. kebutuhan. Kebutuhan. Kebutuhan untuk kita bisa survive gitu. Betul. Jadi yang paling penting adalah kan kita bisa survive ya. Jadi ketika kita menghadapi krisis apapun, menghadapi situasi apapun, kita bisa survive gitu. Maka belajar itu bukan lagi pilihan, tapi soal bertahan hidup, soal survive. Siap. Jawaban dari kerja terus tapi ketinggalan zaman, belajarlah. Belajarlah. Karena belajar Belajarlah. itu bukan ke apa namanya Bukan tadi? pilihan. Bukan pilihan. tapi suatu kebutuhan. Kebutuhan. Ya, kalau Anda belajar terus maka Anda nggak ketinggalan zaman. Yes. Oke, terima kasih Mbak Vina ya. Terima kasih kembali, saya sudah diundang ke sini. Iya, tinggal kita Senang nanti sekali. tunggu undangan untuk pernikahannya. Ya. belum ya. Aduh, nonton Oke. nggak ini? Thank you ya Vin ya. Terima kasih Sehat-sehat banyak terus sudah ya. diundang, Sukses. teman-teman. Iya, Mbak Vina, Pak Aldi. Terima kasih banyak KB. Sahabat Merkuri juga. Ya, sukses selalu untuk MSI, untuk juga Mbak Vina ya. Kita ketemu lagi dalam talk show Solusi SDM selanjutnya. Saya Aldi mewakili para narasumber, mohon pamit, sampai jumpa.